Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Resli Baningrum dari kelas 11E. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai materi dari pembelajaran biologi, yaitu mengenai sistem pernapasan atau sistem respirasi yang akan berfokus pada organ laring, yaitu organ yang saya pilih. Nah, sebelumnya saya ingin menjelaskan terlebih dahulu nih, apa sih sistem pernapasan atau sistem respirasi itu? Sistem pernapasan merupakan kumpulan organ yang berfungsi untuk mengambil serta menyalurkan oksigen dan juga mengeluarkan karbon dioksida. Tujuan dari sistem pernapasan yang pertama sebagai pertukaran gas, yang dimana oksigen nanti berfungsi untuk metabolisme sel dan juga akan mengeluarkan karbon dioksida yang telah menjadi produk limbah. Yang kedua, tujuan dari sistem pernapasan itu untuk menghasilkan energi. Oksigen yang ada di dalam tubuh kita juga diperlukan untuk membakar nutrisi guna menghasilkan energi bagi seluruh aktivitas tubuh. Yang ketiga, tujuan dari sistem pernapasan adalah untuk menjaga keseimbangan pH, yang dimana nantinya sistem pernapasan ini juga berfungsi untuk mengatur keseimbangan asam basa dalam tubuh. Selanjutnya, kita akan mengenal apa itu laring. Laring merupakan saluran yang menghubungkan tenggorokan dengan sistem pernapasan. Saluran ini nantinya akan memungkinkan udara masuk lewat tenggorokan ke trakea, kemudian menuju ke paru-paru. Nah, selanjutnya apa saja ya struktur laring? Nah, laring itu terdiri dari tulang hyoid dan juga terdiri dari kerangka tulang rawan. Kerangka tulang rawannya ini terbagi menjadi dua, yaitu yang berpasangan dan tidak berpasangan. Dan laring juga dihubungkan dengan otot dan juga membran, dan juga ada lapisan dan ada pita suara. Nah, yuk kita bahas satu-satu. Yang pertama itu kita akan membahas kerangka tulang rawan yang tidak berpasangan. Kerangka tulang rawan yang tidak berpasangan itu ada tulang rawan tiroid, tulang rawan krikoid, dan juga ada epiglotis. Nih teman-teman, anatomy of laring. Yang pertama itu ada tulang rawan tiroid. Tulang rawan tiroid ini merupakan tulang yang paling besar yang berada di depan. Nah, tulang ini itu membentuk jakun atau Adam's apple. Pada pria, ukurannya cenderung lebih tajam atau menonjol, sekitar 95 derajat. Sedangkan pada wanita, ukurannya sekitar 115 derajat. Yang kedua, itu ada tulang rawan krikoid. Tulang rawan krikoid ini berada di bawah tulang rawan tiroid yang berbentuk cincin. Nih, teman-teman, tulang rawan krikoid. Tulang rawan krikoid ini berfungsi untuk menghubungkan laring ke trakea. Yaitu ada epiglotis. Epiglotis ini merupakan katup yang berfungsi untuk menutup saluran udara ketika masuknya makanan atau benda asing ketika kita menelan. Nah, epiglotis ini berada di bagian atas laring. Dan epiglotis ini juga merupakan terletak pada dekat tulang hyoid, dan juga dia itu terhubung langsung dengan inferior faring. Nah, selanjutnya kita akan membahas 3 tulang rawan berpasangan, yaitu tulang rawan arytenoid. Tulang rawan arytenoid ini keras tapi fleksibel. Ia merupakan bagian dari posterior tulang rawan krikoid. Tulang rawan arytenoid ini merupakan tulang rawan yang berfungsi untuk menggerakkan pita suara. Nah, yang terakhir ada tulang rawan corniculata dan tulang rawan cuneiform. Kedua tulang ini merupakan tulang rawan berpasangan yang kecil yang berfungsi untuk memperkuat laring. Selanjutnya, struktur dalam laring itu selain kerangka tulang rawan juga ada otot-otot. Otot-otot ini ada 2, otot intrinsik dan juga otot ekstrinsik. Otot intrinsik ini berada di dalam laring seperti otot tiroarytenoid yang berfungsi untuk menggerakkan pita suara melalui proses abduktor maupun adduktor. Yang kedua ada otot ekstrinsik. Otot ekstrinsik ini berfungsi untuk menghubungkan laring ke struktur lain untuk pergerakan laring secara keseluruhan. Selain itu juga ada lapisan yang dinamai dengan lapisan mukosa. Lapisan mukosa ini berfungsi untuk menghangatkan serta melembabkan udara dan juga memperangkap kotoran. Lapisan mukosa ini juga berfungsi untuk melumasi pita suara atau fonasi. Nah, yang terakhir itu ada struktur laring, yaitu ada pita suara. Pita suara ini merupakan struktur dalam laring yang berfungsi untuk menghasilkan suara. Suara tersebut dihasilkan dari udara dari paru-paru. Nah, selanjutnya kita masuk ke fungsi nih teman-teman. Apa sih fungsi laring itu? Yang pertama, laring berfungsi sebagai perlindungan saluran pernapasan, yang dimana laring berfungsi untuk melindungi saluran pernapasan bagian bawah, yaitu trakea dan juga paru-paru dari masuknya makanan,
dan juga benda-benda asing yang masuk ketika menelan. Seperti yang tadi saya bilang, itu dilindungi oleh epiglotis. Epiglotis yang berada di bagian atas laring itu berfungsi untuk menutup saluran udara agar makanan tersebut tidak masuk ke trakea, melainkan masuknya ke esofagus. Nah, perlindungan itu juga dapat dilakukan melalui refleks batuk. Jadi ketika makanan masuk, laring akan merespons dengan refleks batuk dan tujuannya itu untuk mengeluarkan benda tersebut dan mencegah terjadinya gangguan pada sistem pernafasan. Yang kedua yaitu laring berfungsi untuk mengatur aliran udara. Struktur pada laring seperti pita suara dan juga kartilago laring berfungsi untuk memaksimalkan aliran udara yang masuk saat bernafas. Yang ketiga, laring sebagai fungsi pernapasan. Laring berfungsi sebagai pernapasan yang dimana laring ini merupakan fungsi utama untuk masuknya makanan ke dalam esofagus. Jadi laring juga berfungsi untuk mengatur volume dan tekanan udara untuk proses pernafasan yang efektif. Dan fungsi yang terakhir itu laring berfungsi sebagai pembuatan suara atau fonasi melalui udara yang masuk dan keluar dari paru-paru yang nantinya akan melewati pita suara dan kemudian bergetar dan menghasilkan suara. Nah, laring itu juga terdiri dari 3 zona anatomi loh. Yang pertama itu ada supraglotis, merupakan bagian atas laring, tepatnya terletak di atas pita suara. Yang kedua itu glotis. Glotis ini merupakan bagian tengah laring, yaitu tempat pita suara sejati berada. Yang ketiga yaitu subglotis. Subglotis ini merupakan bagian bawah laring, tepat berada di atas trakea. Nah, sekian presentasi mengenai laring dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.